Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sama-sama belajar. Dimana buku ini buku catatan saya mengenai servis HP. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya catat ini. Itu materi yang saya dapatkan di kursus ya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Dan di sini saya akan bacakan materinya. Sebelum saya bacakan, saya akan lihatkan gambar resistor ya. Ya, ini gambar resistor. Saya menggunakan obeng ya. Gunakan obeng aja. Nah, ini lambang R, yaitu resistor. Komponen ini seperti apa? Komponen ini seperti ini ya. Warnanya warna hitam. Di pinggir kiri kanannya ada warna putih yang mengkilat, yaitu seperti cincin. Nah, itulah ciri-ciri dari resistor. Kemudian yang berikutnya kapasitor. Ya, maaf ya, gambarnya goyang-goyang. Kapasitor itu warnanya kecoklat-coklatan ya. Ya, di pinggirnya juga ada cincinnya, warna putih. Nah, lambangnya seperti ini. Ada huruf C, dalamnya ada huruf F, itu varans. C itu kapasitor. Lanjut kita ke yang pertama. Yang pertama adalah resistor. Resistor dengan satuan ohm itu dengan lambang seperti ini, ohm. Itu dibaca dengan ohm atau ohm. Resistor adalah penghambat atau hambatan memiliki cincin. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya perlihatkan bentuk dari resistor, yang di pinggirnya ada cincinnya. Nah, apabila rusak, nah ini maksudnya resistor ini yang ada di komponen handphone. Jadi resistor ini resistor yang saya copot dari mesin handphone ya. Kemudian saya isolasi. Ya, kenapa seperti ini? Ini supaya mempermudah kita menghafal yang mana itu resistor, yang mana itu kapasitor. Jadi saya tempel seperti ini dulu belajarnya ya. Saya tempel isolasi supaya nggak jatuh. Nah, apabila rusak, kemudian dalam kurung bisa dibalik. Ini dibalik maksudnya dalam pemasangannya ya. Jadi nantinya di komponen PCB mesin itu ada resistor. Nah, resistor ini akan kita pasangkan pada PCB-nya. Itu pemasangannya bisa dibalik ya, misalnya dibolak-balik, diputar ini kiri dan kanannya nggak masalah ya. Nah, apabila rusak, solusinya gimana? Solusinya adalah harus diganti dengan resistor yang bernilai sama. Nah, jadi resistor ini apabila rusak, maka harus diganti dengan resistor yang bernilai sama. Nah, di sini dalam kurung, apabila nilai resistor besar dan rusak. Ya, perlu digarisbawahi ya. Kalau nanti menemukan resistor yang nilainya itu kita ukur besar dan resistor tersebut mengalami rusak atau kerusakan, maka solusinya yaitu diganti dengan resistor yang bernilai sama.
itu khusus yang nilainya besar ya. Berikutnya yang kedua, di jumper. Kenapa di jumper? Karena resistornya rusak, yaitu khusus untuk yang nilainya kecil ya. Kalau yang tadi nilainya besar itu harus diganti, sedangkan yang sekarang adalah nilai resistornya kecil dan mengalami kerusakan atau resistornya rusak. Apabila kita ukur nilainya kecil menggunakan alat ukur, yaitu voltmeter atau ampermeter, menggunakan voltmeter ya, multimeter, itu nilainya kecil, maka solusinya adalah di jumper. Maka nanti ada video berikutnya saya akan buatkan bagaimana cara menjumper dengan kawat jumper ya, apabila resistor ini rusak. Ya, ini khusus yang nilainya kecil. Nah, kalau nilai yang besar itu harus diganti dengan nilai yang sama dengan resistor yang digantinya. Ya. Berikutnya ciri-cirinya. Ciri-ciri tadi nih ya. Ya, kita lupa bacakan. Untuk ciri-cirinya warnanya hitam. Ya, resistor itu ukurannya kecil, warnanya hitam, ada cincin di samping kiri dan kanan. Itu ciri-cirinya. Jadi nanti teman-teman yang belum hafal bentuk dari resistor, ya bentuknya seperti ini ya. Bisa diperbesar. Ya, seperti itu ya. Oke. Berikutnya kapasitor. Yang nomor 2, kapasitor atau disebut dengan kondensator, dalam kurung farad. Farad ini adalah satuannya. Jadi kapasitor itu satuannya farad. Apa fungsinya? Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan arus yang berlebihan. Ya, itu fungsi kapasitor ya. Berikutnya, apabila arus yang keluar berlebihan, maka akan terjadi short. Short itu disebut juga konslet ya. Jadi apabila arus yang keluar berlebihan, maka akan terjadi yang namanya short atau konslet. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah diganti dengan komponen yang nilai kapasitor sama. Ya, jadi kita ukur dulu kapasitornya. Itu harus sama ya. Harus sama nilainya, penggantinya maksudnya. Dan apabila tidak ada, maka komponen tersebut dibuang atau tidak digunakan. Nah, dari sini solusinya adalah kita ganti kapasitornya ini dengan ukuran yang sama dan nilainya sama ya. Nah, kalau nggak ada penggantinya ya terpaksa kita buang aja, nggak usah dipasang atau tidak digunakan nih. Berikutnya, cirinya tentunya warna coklat, ada cincin juga ya, sini nggak usah tulis. Berikutnya pemasangannya. Nah, perlu diperhatikan teman-teman bahwa pemasangan kapasitor di sini itu tidak bisa dibalik ya, tidak bisa dibalik atau tidak boleh terbalik ya. Kenapa? Karena pada PCB ponselnya yaitu terdapat kutub positif dan negatif ya, perlu digarisbawahi ya. Jadi untuk kapasitor pemasangannya tidak boleh terbalik, sedangkan resistor itu pemasangannya boleh dibalik ya. Mungkin cukup sampai di sini materi dasarnya ya. Ini khusus untuk pemula ya, jadi kita sama-sama belajar ya. Mungkin teman-teman yang sudah senior
ya sudah tidak perlu pelajari ini lagi kayaknya. Ya, ini khusus kita yang masih pemula, ya sama-sama belajar. Nah, ini masih materi pertama, yaitu dari lembaran-lembaran yang ada yang kita pelajari. Ya masih banyak lagi ya, nanti ini kita akan buatkan lagi video berikutnya tentang materi-materinya, masih banyak seperti ini ya. Jadi terima kasih banyak, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya lebih giat lagi dalam membuat videonya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.